Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Markus bab 3 ayat 13 sampai 19. Yesus memanggil ke-12 rasul. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang padanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus. Yang keduanya diberinya nama Boanerges yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman saudara-saudariku yang terkasih, pada kesempatan ini kita mendengar bagaimana Penginjil Markus mengisahkan kepada kita tentang Yesus yang memanggil ke-12 rasulnya. Dalam proses Yesus memanggil ke-12 rasulnya itu tentu bukan dilakukan secara buru-buru ya. Tetapi Yesus memulainya dengan doa. Yesus menyendiri, lalu kemudian dia memutuskan untuk memanggil ke-12 rasul. Dan dalam pemanggilan ke-12 rasul itu, tentu mereka yang dipanggil itu adalah orang-orang yang dikehendakinya. Sebagaimana yang dikatakan tadi, ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Dan mereka pun datang kepadanya. Artinya setelah mereka dipanggil, karena Yesus menghendakinya, mereka pun datang kepada Yesus. Lalu kemudian yang menarik bahwa setelah mereka datang kepada Yesus, ia menetapkan 12 orang itu untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Untuk menyertai dia dan diutusnya untuk memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Dan disebutkan kemudian nama-nama dari ke-12 rasul itu ya. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, pemanggilan ke-12 rasul itu sebagaimana ditekankan tadi untuk menetapkan 12 rasul itu menyertai dia dan kemudian diutus untuk mewartakan atau memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Kita tahu bahwa misi Yesus ke dalam dunia ini adalah menyelamatkan manusia. Dia memberitakan Injil, memberitakan kerajaan Allah, lalu kemudian melakukan tindakan pengusiran. Dan seluruh diri Yesus terlibat di dalam misinya itu, baik kemanusiaannya maupun kealahannya. Dalam sisi kemanusiaannya, bagaimana Yesus bergaul, berelasi dengan manusia, bagaimana Yesus menunjukkan rasa belas kasihannya terhadap orang menderita, orang sakit, ya, orang lumpuh, orang bisu, orang tuli, dan sebagainya. Bagaimana juga Yesus bersedih, menangis, marah. Dengan di situ ada semua pesan ya untuk kita bahwa Yesus sungguh manusia dan memang dia terlibat, merasakan, mengalami kemanusiaan manusia itu. Dari sisi kealahannya,
Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan berbagai tindakan mujizat, pengusiran setan, lalu kemudian mengubah air menjadi anggur, lalu kemudian menyembuhkan orang sakit, ya. Lalu Yesus juga itu melakukan tindakan pengusiran roh jahat dan sebagainya. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, terpilihnya 12 rasul itu hendak menunjukkan bahwa Yesus membutuhkan manusia. Yesus mau bekerja sama dengan manusia untuk mewartakan atau untuk memberitakan Injil. Yesus tahu bahwa tidak akan selamanya dia akan ada di dunia ini, tetapi manusia itulah yang akan meneruskan misinya atau tugas memberitakan Injil itu dari generasi ke generasi. Dan terpilihnya 12 rasul itu tentu dalam hal ini, ya, agar manusia mengambil bagian dalam tugas mulia Allah itu. Dan kita tahu dalam gereja bagaimana, ya, tugas para rasul itu kemudian dilanjutkan oleh para uskup, di mana pemimpinnya itu adalah paus. Dan pembantu uskup adalah para imam, diakon, dan juga pewarta sabda yang lain. Jadi mereka-mereka ini atau yang tertabis itu, ya, mereka itu adalah penerus atau pengganti para rasul. Dan itu tadi kita tahu bahwa Yesus menghendaki manusia mengambil bagian dalam tugas perutusannya memberitakan Injil. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, tugas itu sangat mulia karena berasal dari Allah sendiri. Allah menghendakinya, maka semuanya itu pun terjadi. Dan kita tahu juga bagaimana tadi, ya, para rasul yang sudah dipilih diberi kuasa. Artinya kuasa itu yang dimiliki Yesus, dia memberikannya kepada para muridnya. Secara khusus dalam hal itu dikatakan kuasa untuk mengusir setan, mengusir roh-roh jahat. Dan juga tentu kuasa lain, ya, kuasa lain yang diterima oleh para uskup, diterima oleh para rasul, para uskup pengganti mereka, dan para imam. Kuasa mengajar, kuasa menguduskan, dan sebagainya. Namun teman-teman, saudara-saudara yang terkasih, panggilan itu tentu tidak hanya terbatas pada kaum hierarki, ya, tetapi juga kita sebagai umat beriman melalui sakramen baptis yang kita terima, kita dipanggil sebagai murid Tuhan juga. Dan tentu bahwa kita yang sudah dipilih oleh Tuhan sendiri untuk bergabung di dalam gereja atau menjadi anggota gereja juga diberi tugas memberitakan Injil itu, tentu dalam konteks kita masing-masing, sesuai dengan peran kita masing-masing dalam kehidupan kita, dalam konteks kita bekerja, konteks hidup bermasyarakat, konteks berhidup berkeluarga, dan sebagainya. Artinya kita hadir di sana sebagai murid yang diutus oleh Yesus untuk memberitakan Injil. Memberitakan Injil, ya, melalui sikap kita, kata-kata kita, perbuatan kita, pikiran kita, dan sebagainya, yang semuanya itu menuju atau tertuju kepada suatu pada suatu tujuan yang sama dengan Yesus, yaitu kebaikan bersama, kesejahteraan, kebahagiaan, kedamaian, dan sebagainya, yang memungkinkan semuanya itu setiap manusia saling menghormati satu terhadap yang lain. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita patut bersyukur, ya, karena kita sudah dipanggil oleh Tuhan sendiri. Entah apa posisi kita, ya. Kalau para hierarki dipanggil secara khusus, ya, lewat sakramen baptis dan juga sakramen khusus yang mereka terima itu sakramen imamat. Dan kita sebagai murid Kristus dipanggil juga melalui sakramen baptis kita, imamat umum kita terima untuk kita memberitakan Injil itu, menguduskan juga diri kita dan semua orang, serta kita mengajar, ya, melalui tindakan dan perbuatan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, teman-teman sekalian, semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan
diri kita masing-masing sebagai murid Tuhan, bahwa kita sungguh dipanggil oleh Tuhan, dan oleh karena itu kita sebagai muridnya mempunyai sebuah eksistensi mulia, ya, karena Dia sendirilah yang menghendaki kita menjadi muridnya. Semoga bacaan hari ini meneguhkan iman kita. Amin.